Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang makbulah dan doa-doa kita menjadi doa yang mustajabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian, agar kalian, yaitu kita, menjadi orang beriman yang bertakwa. Diwajibkan kepada kita berpuasa agar kita sebagai orang yang beriman menjadi orang beriman yang bertakwa. Diwajibkan kepada kita semua berpuasa agar kita sebagai orang yang beriman menjadi orang beriman yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa ambil kesan dan kesimpulan bahwa antara iman dan takwa ternyata ada gap, ada jarak. Tidak semua orang yang beriman bertakwa. Maka dituntut untuk orang yang beriman untuk menuju ketakwaan. Yang beriman belum tentu bertakwa, tapi yang bertakwa sudah pasti beriman. Takwa adalah garis startnya, iman adalah garis startnya, takwa adalah finish. Iman adalah modalnya, takwa adalah hasil dan tujuan. Maka itu tahun 2015 ada penelitian dari Universitas George Washington Amerika Serikat oleh Profesor Hussein Askari, yang kemudian itu menjadi satu jurnal yang cukup viral, yang judulnya itu How Islamic Are Islamic Countries. Seberapa Islamnya negara-negara Islam. Kalau sekarang seberapa gregetnya, kalau zaman dulu udah ada. Seberapa Islamnya negara-negara Islam. Apa tolak ukurnya? Indeks keislamannya, Islamicity indeksnya itu apa? Di antaranya adalah keamanan, kejujuran, pemerataan ekonomi. Dari 208 negara yang disurvei atau diteliti, 5 negara paling pertama yang disebut sebagai negara paling Islami adalah Selandia Baru, New Zealand. Kemudian diikuti Denmark, Finlandia, Irlandia, Luxembourg. Tentu kalau kita sebagai umat Islam yang baca ya agak kurang enak bacanya, karena ternyata menurut Hussein Askari ini negara yang paling Islami bukan negara Muslim nation, negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.
Sayangnya yang Islamicity Index-nya yang dipakai tadi kejujuran, pemerataan ekonomi. Seandainya yang dipakai bukan itu, mungkin kita bisa menang. Seandainya yang dipakai misalnya Islamicity Index-nya adalah negara yang paling banyak masjidnya, mungkin kita menang. Seandainya yang dipakai Islamicity Index-nya adalah negara paling banyak hari raya besar Islam, kita menang. Tapi sayangnya tidak. Malaysia atau negara-negara organisasi kerjasama Islam, OKI, yang paling tinggi Malaysia itu peringkat ke-38. Padahal kita tahu di Malaysia itu ada satu tempat bukit khusus tempat perjudian, Bukit Bintang. Itu paling Islami di antara negara-negara Islam. Diikuti oleh Kuwait di peringkat 48, Uni Emirat peringkat ke-66. Nah, pertanyaannya Indonesia di mana? Karena hadirin tentu punya gadget, silakan cek satu jurnal yang judulnya How Islamic Are Islamic Countries. Tapi daripada lama-lama saya sebut aja, Indonesia peringkat ke-140 dari 208 negara. Yaman 190. Nah, ini yang salah tentu bukan Indonesia, yang salah adalah Islamicity Index-nya yang dipakai itu. Yang dipakai adalah tolak ukurnya, itu yang salah. Jadi mungkin kita bisa membuat jurnal saingan, survei negara yang paling Islami dengan merubah Islamicity Index-nya, yaitu negara dengan paling banyak masjidnya. Insya Allah kita akan menang. Nah, apa kesimpulan besar dari Husain Askari dalam jurnalnya? Bahwa negara-negara yang disebut tadi memiliki etos kejujuran yang tinggi. Jadi dompet-dompet yang disebar dengan alamat di dalamnya dan uang tunai, itu persentase kembalinya itu tinggi. Karena kalau dipulangin atau dikembalikan itu jadi tanggung jawab negara, bahkan dirembes ongkosnya. Tapi kalau ketahuan nemu dan nggak dibalikin, bukan nyepet, nemu nggak dibalikin, maka itu kriminal. Nah, sekarang tinggal kita ukur kalau dompet kita hilang di depan pagar masjid ini. Duitnya nggak usah banyak-banyak, 700.000 aja. Nah, itu kemungkinan kembalinya berapa persen? Apalagi di stasiun, di trotoar, di tempat-tempat umum. Maka itu Syekh Muhammad Abduh yang pernah menjadi Syekhul Azhar, ketika mampir ke Prancis, beliau mengatakan, Ra'aitul Islam walam arol muslimi. Aku melihat Islam, tapi aku nggak melihat orang Islam. Aku melihat Islam, tapi aku tidak melihat orang Islam. Tentu karena Perancis ini punya sejarah Renaissance, era kebangkitan, era pencerahan. Dari abad ke-8 menjadi pencerahan, dari the dark age kemudian pencerahan. Itu dan masanya Syekh Muhammad Abduh adalah masa-masa awal itu, sehingga beliau
mengeluarkan statement tersebut. Itu statement dari seorang tokoh besar yang kemudian juga menghebohkan dunia. Ra'aitul Islam walam aral muslimin. Aku melihat Islam dan aku nggak melihat orang Islam. Pertanyaannya, seandainya Syekh Muhammad Abduh, penulis tafsir Al-Manar yang disebut sebagai salah satu pembaharu Islam, mujaddid fil Islam di abad modern, bangkit dari kuburnya, mendarat di Manggarai atau di samping Istiqlal, di pintu air itu loh, apa yang akan dia katakan? Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diperlukan keseimbangan antara ritual dan sosial. Bahwa di antara komentarnya Profesor Komarudin Hidayat, bahwa Indonesia ini kecenderungan Islamnya ini kuat di ritual, maka hari besarnya, seremoninya tuh padat, bisa 7 hari sampai 40 hari, ketemu 100 hari. Punya rumah baru tasyakuran, buka toko tasyakuran, itu bagus. Masa cuma cenderung seremonial. Tapi untuk sosial, jadi ngambil uang untuk kepentingan keluarga itu dianggapnya terpuji, jadi dianggap baik. Nah, ini keseimbangan antara ritual, ibadah seremonial dan ibadah sosial. La'allakum tattaqun ini mencakup di dalamnya ibadah sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan pohon yang baik, syajaratun thayyibah. Apa itu pohon yang baik? Pohon yang baik adalah pohon yang asluha tsabitun, akarnya menghujam ke dalam bumi, nggak kelihatan dia tapi kuat di dalam. Itulah la ilaha illallah, kuat di dalam, nggak kelihatan orang, nggak ada di topi, nggak ada di baju, dan nggak ada di dashboard motor, atau nggak ada di kaca belakang mobil, tapi dia menghujam ke dalam bumi. Buminya adalah hati manusia. Kalau akarnya kuat menghujam ke dalam bumi, maka far'uha fis sama, ibadahnya akan menjulang ke langit, batangnya menjulang ke langit. Itulah ibadahnya, ritual. Kalau akarnya sudah menghujam ke bumi, kokoh, kuat, dan ibadahnya menjulang ke langit, ritualnya menjulang ke langit, yang terjadi adalah tuti ukulahakullahin, dia mengeluarkan buah tanpa musim, bisa dinikmati siapapun, kapanpun, tanpa musim. Tidak seperti musim durian yang harus nunggu musim, tidak seperti duku yang harus nunggu musim, tidak seperti rambutan yang harus nunggu musim, tapi kullahin, setiap saat, tanpa musim. Itulah perumpamaan la ilaha illallah yang kuat di dalam hati, diikuti dengan ibadah, dibuktikan dengan buah manfaat sosial. Nah, inilah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin, petunjuk dan pertolongan agar dapat melaksanakan berbagai ketaatan dan menjadi orang yang bermanfaat kapanpun tanpa musim, hingga kita menuju kepada ketakwaan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.